Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pelajar Milenial. Pada kesempatan kali ini konten berjuta, yaitu belajar, berjuang, bertakwa. Jadi kalian jika ada pertanyaan seputar ke IPNO IPPN UAN, karena ini kontennya memang konten ke IPNO IPPN UAN, jadi silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa depannya diisi dulu belajar, berjuang, bertakwa. Jadi selanjutnya ditulis pertanyaan-pertanyaan kalian terkait dengan ke IPNO IPPN UAN. Silahkan. Pada kesempatan kali ini masih dengan bintang tamu yang sama. Beliau yaitu di video pertama merupakan pendiri IPNO Jembesari, yaitu Cak Imam Sanusi. Beliau sudah sangat berjasa sekali terhadap IPNO Jembesari, bahwa beliau menyampaikan mulai dari awal pembentukannya, bagaimana sejarahnya, dan juga beliau tahu bagaimana kader-kader ataupun karakter-karakter para pelajar IPNO, karena memang beliau kan ditunjuk untuk jadi ketua pada yang memang belum terbentuk IPNO sama sekali. Jadi seperti itu. Oke Cak, pada kesempatan kali ini tetap seputar ke IPNO IPPN UAN. Cuman saya ingin bertanya nih Cak. Ini sekarang kan pandemi. Jadi semua kegiatan dibatasi. Yang awalnya dulu PSBB, sekarang PPKM dibatasi. Artinya kerumunan sudah tidak bisa dilakukan. Kalau kita kan dulu sebelum adanya pandemi ini, kita ngadakan makesta 50 peserta, jadi ngumpul, makesta, seminar, ataupun kegiatan-kegiatan formal lainnya. Menurut jenengan ya, ini terobosan apa yang bisa dilakukan oleh IPNO IPPNU dalam kondisi seperti ini ya? Nah, yang perlu kita pahami pertama terlebih dahulu tentang pandemi ini. Ini kan pandemi ini kan sudah mewabahi seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, makanya kan diistilahkan dengan pandemi. Nah, kalau di bawahnya pandemi itu kan endemi. Nah, di bawahnya lagi itu kan epidemi. Nah, kalau sudah tingkatnya internasional atau tingkat dunia, maka istilahnya pandemi COVID-19. Nah, terobosannya apa terhadap organisasi PAC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama? Maka hemat saya itu yang pertama, ini masih belum banyak yang tidak mengerti dan tidak paham terhadap PSBB, PPKM dan sebagainya. Kemudian masih ditambahi lagi dengan media-media yang hoax. Sekarang banyak. Yang di situ hanya terjadi sebuah provokasi, ujaran kebencian, seperti itu. Ada pro kontra lah seperti itu. Terkait dengan vaksin juga kan ada pro kontra. Maka terobosan yang dilakukan oleh IPNO yang pertama menurut saya itu sebagai generasi bangsa dan juga generasi organisasi NU dan juga generasi agama, maka terobosan yang pertama yang harus dilakukan adalah memahamkan masyarakat, utamanya kader-kader IPNO itu terhadap pentingnya kita itu mematuhi protokol COVID. Mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi biar kita itu menjadi contoh terhadap mereka. Karena saya teringat sebuah buku deh. Karena bicara tentang COVID ini bukan imbasnya bukan hanya kepada negara, tapi juga kepada agama. Nah, saya pernah baca buku itu, buku dulu itu judulnya itu Agama dan Negara. Nah, terus kemudian saya juga baca buku lain itu sejarahnya Kiai Haji Masari dan Insinyur Soekarno. Dari Insinyur Soekarno. Nah, di situ yang dibahas tentang agama dan nasionalisme. Artinya apa? Terkait dengan keputusan munculnya PSBB, terus kemudian PPKM dan protokol kesehatan ini, terus kemudian juga vaksin. Ini kan sudah dilakukan sebuah tabayun antara tokoh agama dan juga negara. Dan nasionalis gitu. Artinya agama dan nasionalis ini bersatu, ulama dan umarok, bagaimana memutus mata rantai perkembangan virus COVID-19 atau COVID-19 atau yang disebut dengan corona. Nah, jadi kita kadernya Nah, jadi kita IPNO ini kan kadernya penerusnya gitu. Ketika nanti kita selesai di IPNO bisa diansor atau setelah diansor kita di NU-nya gitu. Nah, kita generasinya juga harus mematuhi itu. Terus kemudian kita memahamkan kepada masyarakat tentang pentingnya kita menjaga kesehatan agar tidak terpapar
virus COVID-19 seperti itu. Itu satu. Ya. Terus kemudian yang kedua, sekarang kan zamannya IT sudah. Ya, teknologi ya. Teknologi gitu ya. Jadi kita sebagai generasi IPNO itu jangan sampai ketinggalan. Siap, jangan siap. gaptek gitu. Betul. Bisa kita bikin kegiatan, misalkan seperti contoh seminar tentang COVID. Nah, seperti yang dilakukan saat ini. Nah, ya. Cuma nanti temanya diganti gitu. Ya, Diganti misalkan talk show tentang PPKM dan lain sebagainya. Nah, nanti pakai apa? Pakai online. Ya. Atau sekolah ke-NU-an atau sekolah ke-IPNO-an pakai virtual. Sekarang kan sudah banyak aplikasi aplikasi seperti aplikasi Zoom, terus kemudian Google Meet, terus kemudian Microsoft Teams, itu kan bisa online. Jadi kita tidak berkerumun tapi kita bisa melakukan kegiatan. Nah, isinya apa nanti bisa kepada sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi. Atau kita mengadakan sholawatan atau istighosa. Ya tapi tetap online gitu. Online. Kan pakai Zoom itu bisa. Jadi menurut hemat saya terobosan yang perlu dilakukan itu di masa pandemi itu. Misalkan kemudian kita di samping itu kita bagi-bagi masker. Bisa. Terus kemudian kita bagi-bagi hand sanitizer. Bisa. Itu merupakan terobosan menurut saya. Yang paling penting IPNO di masa pandemi ini tidak vakum. Gitu. Biar tetap berjalan aja. Biar tetap berjalan pengkaderannya. Ya begini lagi dak, karena kita tidak bisa menafikan ya bahwa semua itu kan perlu orang-orang banyak. Artinya di satu pengurusan, contohnya PAC. Kalau orangnya sedikit, tentu kan kita kebingungan untuk melakukan kegiatan. Nah, mungkin yang menjadi kegundahan saya juga ya, mungkin teman-teman juga menjadi kegundahan. Ini apa yang harus diutamakan atau harus dipentingkan antara kualitas kader dan atau kuantitas banyaknya kader, karena kan kita banyak butuh banyak juga gitu. Kalau sedikit malah bosan kan gitu. Artinya mana yang lebih penting antara kualitas dan kuantitas? Menurut sampean gimana ya? Kualitas kalau menurut saya. Kualitas dulu. Kenapa ya? Jadi kualitas dulu yang harus didahulukan, karena begini deh. IPNO ini adalah organisasi kader, yang mana kader itu nanti yang akan menjadi penerus perjuangan Nahdlatul Ulama. Kalau kadernya ini kualitasnya tidak bagus, mau jadi apa NU-nya? Jadi sederhana jawaban saya itu, kalau hebat kadernya, maka dahsyat organisasi. Siap. Berarti memang di IPNO ini memang sangat dibutuhkan nantinya ketika di NU ya artinya. Iya, sangat dibutuhkan, seperti itu. Iya ya. Ini juga menjadi mungkin kendala ataupun semacam problem yang dialami oleh kita. Ya baik itu di PHC ataupun di kabupaten kita Bondowoso. Entahlah kalau di kabupaten lain mungkin tidak sama. Ini susahnya kita ya. Mengapa IPNO ini kok susah masuk ke sekolah negeri ya? Karena kan gini, ketika kita sudah bisa masuk ke negeri, tentu yang disampaikan antara kualitas dan kuantitas itu juga mengikuti ya. Karena di negeri kan banyak yang pintar-pintar lah. Dan tanda kutip banyak kan gitu. Terus terkait siswa banyak juga. Nah itu bahkan kalau saat ini kan banyak masuk ke swasta yang memang orang-orangnya tidak terlalu banyak. Mengapa ada kok bisa seperti itu di Bondowoso? Jambi Sari lah terutama. Perlu dipahami juga karena di negeri itu kan juga ada OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Yang di situ juga mewadahi bakat dan minat pelajar. Cuman bedanya dengan IPNO ini kan ikatan pelajar, tapi di situ bernafaskan ke-NU-an, bernafaskan agama. Nah kalau OSIS yang ada di sekolah negeri itu kan murni pure organisasi siswa. Tidak ada, ya mungkin walaupun ada kegiatan keagamannya kan tidak selengkap di IPNO. Jadi kendalanya adalah itu hanya satu faktor komunikasi. Di faktor komunikasi saja. Kita jalinlah kerjasama dengan mereka. Ya kita jangan masuk ke siswanya, kita masuk ke kepala sekolah. Guru-gurunya itu tadi ya. Dan memang itu bukan suatu kendala yang baru, tapi itu dari dulu memang itu sebuah kendala lama sebenarnya, dan sampai sekarang itu masih belum terpecahkan. Jadi ya itu
komunikasi dan dicoba dulu gitu. Entah nanti seperti apa hasilnya kan, yang penting kita mencoba, kita upayakan, kita usahakan. Iya, iya. Ya, Dan kemudian ini kan beda-beda tipis sebenarnya. iya. Organisasi intrasekolah Mm-mm. dengan IPNO Dengan itu IPNO. kan beda-beda tipis. Persamaannya itu kan sama-sama organisasi. Tapi di situ kan ada ideologi kalau IPNO. Iya, iya, Kak. Nah, oleh karena itu maka seperti yang saya sampaikan barusan, harus kualitasnya bagus. Bagus. Oh. IPNO itu punya apa? Mm-mm. Sehingga siswa yang sekolah negeri itu tertarik untuk bikin IPNO, untuk membentuk IPNO di situ. Makanya konsepnya harus menarik. Menarik ya. Harus punya daya jual, harus punya kualitas, harus punya mutu gitu. Misalkan suatu contoh, IPNO misalkan punya program tahfidz. Oh, Nah, iya. tahfidz itu kan yang garap pesantren-pesantren. Mm-mm. Pesantren-pesantren, terus kemudian MI, MTS, MA. Mm-mm. Artinya sekolah yang di bawah naungan Kemenang. Mm. Masih jarang kalau sekolah yang di bawah naungan Diknas Diknas. atau Kementerian Pendidikan dan Nasional gitu. Iya, iya. Walaupun ada kan hanya sedikit. Sedikit. Seperti contoh di Jember itu kan ada sekolah SD itu yang di situ program tahfidz. Mm-mm. Tapi kan SD gitu. SD. Kadang mungkin SD itu mau diajak ke IPNO kan tidak Kecil. mungkin, masih terlalu kecil. Iya. Oleh karena itu kita harus punya daya tawar, kita harus punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka. Iya. Ya kita cari, kita konsep, kita analisa dulu apa sekiranya kita itu mempunyai sesuatu yang kita bikin sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka. Sehingga insya Allah nanti mereka akan tertarik. Iya, iya. Mungkin hanya itu pertemuan pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jadi untuk kalian rekan dan rekanita, teman-teman sekalian, jika ingin bertanya seputar ke IPNO IPPN UAN apapun saja, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di depan dikasih berjuta, belajar, berjuang, bertakwa. Oh ya, like juga ya, like juga, jangan lupa subscribe, like dan share ya ke teman-teman kalian. Semoga ini bisa bermanfaat, menambah pengetahuan, menambah wawasan kalian juga. Jangan lupa tetap belajar, berjuang, bertakwa. Akhirnya dari saya, terima kasih waktunya Cak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.